Ibu bapak saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih, salam jumpa kembali dimanapun Anda sekalian berada. Teristimewa salam jumpa bagi para meditator Kristiani yang selalu setia dalam doa, dalam keheningan, dan juga dalam pelayanannya. Mari pada hari ini kita kembali bersama-sama, kita merenungkan, kita masuk dalam pengajaran, kita bersama-sama bermeditasi dengan tema surat 43, meditasi cara berdoa Kristiani yang otentik. Kita membuka kegiatan meditasi pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus, dan kemudian kita akan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, dan sebelum kamu meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus, tema kita pada hari ini, meditasi cara berdoa Kristiani yang otentik. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, tentu kita akan masuk ke dalam suatu situasi di mana Tuhan memberikan kepada kita satu model, suatu cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan salah satu cara yakni melalui doa. Kita sendiri tentunya dalam pengalaman iman kita memiliki kebiasaan berdoa. Tetapi kita juga menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan doa kita selalu mengajak kita untuk merefleksikan sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan. Merefleksikan sejauh mana relasi kita dengan Allah. Untuk itu saudara-saudari, melalui surat 43 yang kita renungkan hari ini, mari kita merefleksikan kembali kehadiran salah satu jenis doa, yakni meditasi, doa hening di dalam tradisi iman kita, di dalam kebiasaan-kebiasaan iman kita yang sudah berkembang dari zaman dulu sampai ke zaman sekarang ini. Sekurang-kurang ada dua pertanyaan yang sangat mendasar, dan tentunya bagi kita semua ini merupakan pertanyaan fundamental. Yang pertama, apakah meditasi Kristiani sudah ada dalam sejarah atau tradisi Kristiani? Yang kedua, apakah bukti bahwa Yesus bermeditasi dan menganjurkan untuk bermeditasi dengan mengulang-ulang kata doa? Apa bukti? Pertanyaan ini tentu menjadi pertanyaan saya dan pertanyaan Anda sekalian yang telah direfleksikan dan direnungkan serta ditulis dalam surat 43. Jawaban yang pertama, sesungguhnya meditasi Kristiani ini merupakan suatu cara berdoa yang salah satu cara berdoa yang paling tua dalam tradisi gereja. Namun perkembangan sejarah gereja mencatat bahwa ketika memasuki zaman kegelapan dalam tanda petik,
Zaman ketika kekaisaran Romawi waktu itu terkepung dan dikuasai oleh suku-suku dari wilayah Jerman yang bermigrasi. Pada saat itu kebiasaan-kebiasaan berupa kebiasaan meditasi, kebiasaan doa hening ini perlahan-lahan hilang. Dan itu terjadi sekitar abad ke-6 ketika iman Kristiani mulai bertumbuh. Kebiasaan-kebiasaan doa oleh karena ekspansi ini, karena faktor eksternal ini, hilang karena perjumpaan budaya, hilang karena tabrakan kebiasaan-kebiasaan yang waktu itu berkembang juga dalam kehidupan masyarakat-masyarakat di Eropa. Saudara-saudaraku, namun kita bersyukur bahwa di gereja timur tradisi ini bertahan. Bukan hanya pada waktu sulit, bukan hanya pada waktu-waktu gelap, tetapi juga bertahan hingga hari ini, yang kita kenal dengan doa Yesus. Tradisi doa yang singkat, yang pendek, kata yang sama, diulang terus-menerus. Ini merupakan tradisi doa kontemplatif yang bertahan hingga hari ini, dan juga di dalam kelompok kecil kita ini. Saudara-saudariku sekalian, jika ditanya bahwa apakah meditasi Kristiani ada dalam sejarah Kristiani, jawabannya tentu ada. Tentu saja doa ini sudah berkembang dan ini adalah salah satu tradisi doa yang sangat tua di dalam kebiasaan-kebiasaan kita, di dalam gereja kita. Kita hendak menghidupkan kembali tradisi doa ini. Karena, untuk menjawab pertanyaan kedua, karena Yesus juga mengundang kita untuk masuk dalam keheningan, untuk berdoa dalam keheningan. Yesus juga sebenarnya sudah bermeditasi. Dalam kitab suci memang tidak dicatat secara rinci bahwa Yesus bermeditasi. Tetapi tindakan-tindakan, perkataan-perkataan Yesus menunjukkan bahwa Dia mengajak kita untuk bermeditasi dan Dia juga bermeditasi. Mari kita lihat. Yang pertama, Yesus sering mengucapkan dan mengulang kata Abba, Bapa, Abba, Bapa. Ia juga menganjurkan untuk berdoa dengan sedikit kata-kata. Jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dalam Injil Matius yang barusan kita dengar tadi. Jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Berdoa dengan kata-kata yang sedikit, tetapi diulang terus-menerus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus bahkan memberikan contoh doa, yakni doa seorang pemungut cukai. Pendek, jelas. Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa. Lukas bab 18 ayat 10 sampai 14. Saudara-saudariku sekalian, berawal dari doa yang pendek yang diulang-ulang ini. Ini Yesus mengajarkan kita bagaimana berdoa. Oleh karena itu ada beberapa tradisi doa devosi juga dalam gereja Katolik yang diulang-ulang. 10 kali Salam Maria, 5 kali Bapa Kami. Doa ini juga doa sederhana tetapi diulang-ulang. Yesus mengajarkan kita juga untuk berdoa dalam keheningan. Ini meditasi. Kita meditasi sebenarnya yang pertama, kita menciptakan keheningan. Tapi pada awalnya, kita sendiri harus tenang. Kita sendiri harus masuk ke dalam keheningan. Keheningan yang kita ciptakan itu berawal pertama dan terutama sangat mendasar berawal dari diri kita sendiri. Dan saudara-saudariku, dalam Lukas bab 6 ayat 12, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan Yesus pergi mencari tempat yang cocok. Yesus pergi dan masuk ke dalam keheningan. Tapi yang paling pertama, dia sendiri menghadirkan keheningan dalam diri. Dia menjadi tenang.
sehingga situasi di sekitarnya pun ikut masuk ke dalam keheningan yang paling hakiki. Matius bab 6 ayat 6, Yesus menganjurkan dalam Injil tadi, ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoa. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah, sehingga Bapamu yang ada di surga, yang ada di tempat tersembunyi, akan membalas kepadamu. Masuk ke dalam diri. Seorang meditator berdoa dalam keheningan. Berdoa dengan kata-kata yang tidak bertele-tele. Berdoa dengan sedikit kata, tapi mengulang terus kata yang sama. Berusaha agar mengintegrasikan kata mantra itu, Maranatha, di dalam batin. Sehingga ketika dia tidak berdoa, atau ketika dia sedang melaksanakan aktivitasnya, kata itu sendiri menggema di dalam batin. Maranatha. Menggema seiring dengan denyut nadi. Menggema seiring dengan kedekatannya kepada Tuhan. Menggema yang mengantar dia terus untuk sampai pada suatu persekutuan yang erat dengan Allah. Maranatha bukan hanya diucapkan pada saat kita berdoa, tetapi ketika kita menghayati kata per kata, ketika kita mengintegrasikan dengan seluruh diri kita kata doa itu, percaya saudara-saudariku yang terkasih, bahwa kita sebenarnya sudah masuk ke dalam diri, masuk ke dalam tempat tersembunyi di mana kita dapat berjumpa dengan Allah. Di situ yang kita sebut dengan kedamaian. Dalam hidup kita, tentu kita semua mau dan ingin sampai ke sana. Dan tradisi doa yang paling otentik ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita memiliki kekayaan yang luar biasa, yakni kekayaan doa. Kekayaan yang sudah bertumbuh sejak dari awal pertama, dari gereja perdana. Namun, karena benturan budaya dan berbagai, di abad ke-6, kebiasaan ini pelan-pelan hilang. Tapi kita kembali menumbuhkan kebiasaan ini. Karena apa? Kekuatan kita sebagai orang beriman adalah doa. Kemanapun kita pergi, dengan siapapun kita berjumpa, yang paling pertama diminta dari kita adalah berdoa. Tapi kita juga sering menjanjikan, oke, nanti saya akan mendoakan kalian, saya akan membawakan dalam misa dan sebagainya. Tapi kapan kita punya waktu untuk mendoakan mereka itu semua, di samping kesibukan-kesibukan kita? Oleh karena itu, hening menyatukan semua. Hening di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, yang merupakan sumber pengetahuan. Kita tidak bisa meletakkan semua kata yang ada di dalam otak kecil kita. Karena Tuhan Maha Tahu. Dia membutuhkan kesederhanaan kita, kesederhanaan doa, kata yang sama, yang diulang terus-menerus, yang menggema dalam batin kita, yang mengundang dia masuk dan tinggal bersama kita. Saudara-saudariku sekalian, Yesus bermeditasi, Yesus berdoa, mengajarkan kita bagaimana masuk ke dalam keheningan. Yesus mengajarkan kita harta kekayaan yang paling utama yang dimiliki oleh seorang beriman, yakni berdoa. Meditasi adalah kebiasaan doa yang paling otentik dalam tradisi gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudariku, mari kita mempersiapkan diri, mempersiapkan batin kita untuk masuk ke dalam meditasi. Bapa Surgawi, bukalah hati kami
kepada keheningan hadirat Roh Putra. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu yang memancar kepada setiap orang yang merindukan. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada cinta Allah. Sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus. Doa yang sederhana ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian, para meditator, orang-orang yang kita doakan, meditasi kita setiap hari selalu dan senantiasa berkenan, dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.